Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurella Zahra dengan NPM 231506135. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video konfigurasi VLAN dan trunking menggunakan paket tracer. Oh ya, untuk kali ini topologinya itu seperti ini, ada dua PCA dan dua switch. Nah, di sini saya akan menambahkan router untuk inter VLAN communication. Langsung saja kita masuk ke alurnya. Yang pertama kita buat dulu topologinya ini. Buat dua PC, kemudian dua switch, dan satu router. Nah, di sini saya menambahkan router agar kita bisa ping dari VLAN yang berbeda. Jadi pada modul ini PC dari VLAN yang berbeda itu belum bisa saling ping. Nah, kita bakal pakai router ini agar dia itu bisa ping dari VLAN yang berbeda gitu. Kemudian untuk perangkatnya seperti ini. Kemudian kita menggunakan kabel copper straight tube untuk dari PC pada fase Ethernet 0, kemudian di switch pada F006. Tadi salah. Kemudian sesama switch ini kita menggunakan crossover. Jadi untuk switchnya itu kita fase Ethernet 0, kemudian di switch 2-nya juga sama di fase Ethernet 0 1. Kemudian dari switch ke PCB-nya kita menggunakan straight tube lagi. Di sini pada fase Ethernet 018, kemudian di PCB-nya masuk ke fase Ethernet 0. Kemudian untuk routernya kita menggunakan kabel straight tube lagi, dan kita akan menghubungkan router ini ke S2. Pada fase Ethernet 02. Jadi seperti ini. Kita ganti dulu A S1 S2. Di sini PCB, di sini R1. Kemudian kita masuk ke langkah step yang kedua. Untuk step yang kedua, kita juga menghubungkan kabel konsol dari PCA ke switch 1 dan PCB ke switch 2. Seperti ini. Untuk di PCA kita masuk ke RS232, kemudian di switchnya kita masuk ke konsol. Begitu juga dengan yang PCB kita masukin RS232, kemudian masuk ke kabel konsol pada switch 2. Kemudian kita masuk ke step 2, yaitu kita akan mengkonfigurasi basic settings untuk masing-masing switch-nya. Jadi kita ikuti saja step-stepnya. Pertama untuk switch 1, masuk ke CLI,
enable config terminal. Hostname ini kita gunakan untuk mengubah nama. Jadi kita mengubah nama switch yang pertamanya menjadi S1. Kemudian kita menggunakan enable secret class. Jadi enable secret class ini kita akan menambahkan password yaitu class pada privilege access mode. Jadi kalau kita mau masuk ke privilege access mode, kita harus memasukkan password yaitu class. Kemudian kita masuk ke line console 0. Kita akan masuk ke konfigurasi line. Pada konfigurasi line ini kita akan men-set password juga, yaitu passwordnya Cisco. Kemudian kita login. Ini di sini kita menggunakan login agar passwordnya itu tersimpan. Jadi saat kita ingin masuk ke mode konfigurasi lain, dia harus memasukkan Cisco sebagai passwordnya. Kemudian kita exit. Kemudian kita masuk ke line PT40. Di sini kita juga PT04. Nah, kemudian di sini juga kita memasukkan password yaitu Cisco. Sama seperti tadi, kita login agar passwordnya tersimpan. Kemudian kita exit lagi. Service password encryption. Jadi service password encryption ini untuk mengenkripsi password yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita juga akan membuat banner emoticon dilarang masuk. Jadi banner emoticon itu seperti pesan peringatan ketika kita akan masuk ke dalam perangkatnya ini. Sudah, kemudian kita akan mengkonfigurasi IP-nya. Kita masuk ke interface VLAN 1. Kemudian kita ketikkan IP-nya ini. Kemudian kita no shutdown agar saat kita keluar dari konfigurasi interface-nya ini, jadi interface-nya itu tidak mati gitu, jadi akan tetap hidup. Kemudian kita exit. Kita masuk lagi ke interface range-nya ini. Jadi untuk interface range-nya ini kenapa kita gunakan dan kenapa kita akan shutdown? Jadi kan yang tadi kita gunakan itu pada fase Ethernet 0 dan juga fase Ethernet 6. Jadi untuk yang fase Ethernet 02 sampai 05 dan 07 sampai 024, kemudian untuk gigabitnya kan tidak terpakai, makanya kan kita matikan saja menggunakan perintah shutdown ini. Kalau sudah, kita exit, kita keluar dari konfigurasi interface-nya. Dan kita exit lagi. Nah, kemudian di sini kita akan mengeset jam clock set. Kita sesuai dengan jam sekarang aja, yaitu 12.47.00 saja. 8 Oktober 2025. Sudah. Kemudian kita akan copy running config startup. Jadi copy running config startup config ini untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Kemudian oke. Kalau sudah, kita akan kita akan men-setting untuk yang switch 2-nya juga. Sama aja seperti yang tadi.
Nah, kalau sudah, kita masuk ke step yang ketiga, yaitu kita akan mengkonfigurasi PC host-nya ini. Jadi, ke step yang ketiga itu kita akan mengkonfigurasi PC-nya ini. Jadi, kita akan mengkonfigurasi IP-nya masing-masing PC ini sesuai dengan tabel yang ada tadi. Kita masuk ke PCA dulu, kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita pakai yang static. Untuk IPv4-nya untuk PCA itu 192.168.10.3. Kemudian untuk subnet nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya ada di 192.168.10.1. Sudah. Kemudian kita masuk ke PCB, sama seperti tadi kita masuk ke desktop dan IP configuration, kita memakai mode statis. Kemudian untuk IP-nya 192.168.10.4. Subnet-nya 255.255.255.0 dan untuk default gateway-nya dia 192.168.10.1. Sudah. Kemudian kita akan mengetes konektivitas antar PC. Kita akan ping dari PCA ke PCB. Jadi kita masuk ke command prompt, kemudian ping 192.168.10.4. Nah, dia langsung mendapat balasan. Ini kita akan ngeping untuk S1-nya. Untuk S1 itu dia IP-nya 1.11. Nah, dia tidak bisa ngeping dari PCA ke S1 ini. Dia kenapa bisa ngeping dari PCA ke PCB? Karena dia untuk PCA dan PCB itu dia masuk ke dalam default gateway yang sama. Jadi pada jaringan yang sama gitu. Jadi dia bisa ngeping. Sedangkan kalau untuk ke switch dia tidak bisa karena dia terdapat di default gateway yang berbeda. Sama juga kalau dia ke switch 2 dia tidak bisa juga. Kemudian part 2 kita akan membuat VLAN pada switch portnya ini. Untuk step 1 kita akan membuat VLAN pada switch. Pertama kita ke switch 1 dulu. Kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian kita masuk ke VLAN 10. Kemudian kita akan membuat VLAN 10. Namanya operation. Kemudian kita akan membuat VLAN 20 juga dengan nama parking lot. Kemudian kita membuat VLAN 99 dengan nama manajemen. Kemudian VLAN 1000 dengan nama native. Kemudian kita end. Nah, kemudian kita juga membuat yang sama untuk switch 2. Nah, kemudian di sini kita akan menampilkan VLAN brief-nya menggunakan command show VLAN brief. Nah, jadi dengan menggunakan show VLAN brief ini kita akan dapat melihat terdapat VLAN apa saja yang ada pada switch ini. Jadi yang pertama ada VLAN 1. Jadi VLAN 1 itu adalah VLAN default untuk berbagai perangkat.
Kemudian ada yang kita buat tadi, ada VLAN 10 dengan nama operation, kemudian VLAN 20 dengan parking lot, VLAN 99 dengan nama manajemen, dan VLAN 1000 dengan nama native. Kemudian terdapat VLAN bawaan Syscope pakai tracer juga, yaitu 1000, 1002, 1003, 1004, dan 1005. Jadi VLAN yang aktif pada switch 2 adalah ini. Nah, kemudian untuk portnya, semua port itu masih ada di VLAN 1, masih ada di default. Nah, kemudian kita akan assign portnya ini pada switch 1. Kita akan menjadikan interface F06 ini menjadi switch port pada VLAN 10. Kita masuk dulu interface F06, kemudian switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 10. Nah, kalau misalnya kita buka show VLAN brief lagi, sorry dulu. Nah, kita bisa melihat kalau port flash Ethernet 06 ini sudah berada pada VLAN 1. Karena tadi kita sudah pindahkan. Kemudian yang kedua ini, kita akan menghapus manajemen IP address dan mengkonfigurasinya itu pada VLAN 99. Jadi, pertama kita masuk dulu ke interface VLAN 1. Jadi kita hapus IP address yang ada pada interface VLAN 1 ini. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 99. Kemudian kita masukkan IP address-nya yang tadi itu. Dan N. Nah, di sini kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat pada show IP interface brief. Nah, kita bisa lihat bahwa di VLAN 1 ini IP address-nya sudah tidak ada. Jadi dia itu berpindah ke VLAN 99. Supaya VLAN ini bisa melewati antar switch, maka kita akan mengaktifkan trunking di port F01 di kedua switch. Jadi kita masuk ke switch-nya itu, kita masuk ke interface F01, kita masuk switch port mode trunk, kemudian switch port native VLAN 1000. Switch port trunk native VLAN 1000. Sudah? Kalau sudah, kita juga akan membuatnya
pada switch 2. Sudah, kemudian kita bisa melihat terangnya pakai perintah show interface terang. Nah, jadi bisa kita lihat kalau mode terang itu aktif pada port F01 dan native VLAN-nya itu ada di VLAN 1000. Kemudian kita akan menggunakan routernya ini. Kita masuk ke CLI pada routernya kita akan buat konfigurasinya juga. Kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian kita akan masuk ke interface G000 titik 10. Jadi kenapa kita memakai titik 10 ini? Jadi di sini saya membuat sub interface di port fisik. Jadi dengan adanya ID titik 10 ini, jadi VLAN ini membuat jadi router ini membuat channel khusus untuk VLAN 10 yang bakal dilewatin sama satu kabel terang itu ke switch itu. Kemudian kita encapsulation dot jadi encapsulation dot 1Q10 ini jadi ngasih tahu router bahwa sub interface ini pakai IEEE 802. Jadi 1Q ini adalah tag untuk VLAN 10. Jadi semua traffic dari VLAN 10 ini bakal ditandai biar router tahu kalau itu milik VLAN mana gitu. Kemudian kita akan mengkonfigurasi IP-nya, IP address. IP address-nya itu adalah 192.168.10.1 Nah, sudah. Jadi kita akan ngasih IP ke sub interface VLAN 10-nya ini. Kemudian kita exit saja. Kalau sudah, kita juga akan membuat sub interface, yaitu interface G000.99. Sama seperti tadi, kita akan membuat sub interface untuk VLAN 99. Jadi semua paket yang datang dari VLAN 99 ini akan melewati sub interface ini. Kemudian kita masukkan juga IP address-nya, yaitu 192.168.11.255.255.255. Nah, seperti itu. Sorry. Sebelumnya kita encapsulation dulu. .1Q99. Kalau sudah, baru kita tambahkan IP-nya. Kalau sudah, kita bisa exit. Kemudian kita masuk ke interface G000-nya. Nah, pada interface G00 ini kita akan no shutdown. Jadi agar saat kita keluar, interface ini tidak akan mati, jadi akan tetap hidup. Kemudian kita exit and kemudian kita akan write memory. Jadi yang konfigurasi yang sudah kita buat tadi akan tersimpan. Kemudian jangan lupa juga untuk pada sisi switch 2-nya itu port yang nyambung ke router itu harus dijadikan terang juga. Kan tadi
Kan tadi kan pada switch 2 ini kan yang terhubung ke router itu pada port F versi Ethernet 02. Jadi kita akan masuk ke dalam interface-nya, interface F02. Kita akan membuat ini menjadi mode terang juga. Kemudian switch for terang native VLAN 1000. Kalau sudah kita exit. Nah, jadi di sini sudah melakukan uji koneksi atau ngeping. Jadi untuk yang pertama saya akan mengeping antar PC. Sini saya menggunakan PCB. Kita akan mengeping ke PCA 192.168.10.4. Kita langsung mendapatkan balasannya. Kemudian kita juga akan ngeping ke router yaitu 192.168.11. Dari PC A ke router juga kita akan dari PC B ke router juga kita akan mendapatkan balasan. Kita akan mengeping ke switch yaitu ping 192.168.11. Nah, di sini kita, dari router juga untuk ngeping ke switch dia success rate-nya udah 100%. Jadi ngeping itu berhasil. Mungkin segitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.